Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Tuhan itu baik dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya selalu dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami sehingga kami dapat melewati semuanya. Dan kami berkemenangan di dalam rencana Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 dan ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang komedian dari Nigeria bernama Wally Arole mengumumkan pada tahun 2023 bahwa ia akan mengadakan doa selama 5.000 jam untuk memecahkan rekor Guinness sebagai doa terlama di dunia. Untuk melakukan hal itu, ia melibatkan 5.000 orang untuk berkolaborasi mewujudkan tujuannya. Kalau dikonversi ke jumlah hari, maka 5.000 jam itu setara dengan 208 hari atau sekitar 7 bulan lamanya. Namun sampai saat ini tidak diketahui bagaimana kelanjutan dari apa yang sudah ia canangkan. Tuhan tidak menuntut kita untuk berdoa ribuan jam secara maraton berturut-turut dan tidak berhenti sama sekali. Tuhan tahu kita punya tugas dan tanggung jawab. Kita punya pekerjaan dan aktivitas yang harus dilakukan. Tuhan tidak meminta kita untuk membuat rekor dunia doa terlama. Yang Tuhan mau adalah agar kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 1 dan ayat 8, di situ tertulis, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian di ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan di sini bahwa doa harus dilakukan dengan tekun dan tidak jemu-jemu. Kita tidak boleh bosan dalam berdoa. Kita harus selalu berdoa dan tidak putus asa. Perumpamaan dalam perikop ini menceritakan tentang seorang janda yang miskin dan tidak berdaya, yang berusaha untuk meminta kasusnya dibela oleh seorang hakim yang lalim. Karena kegigihannya itu, kasusnya pun dimenangkan. Karena memang ibu janda ini juga adalah di pihak yang benar. Inti dari perumpamaan ini adalah pertama, bahwa kalau kita berdoa, jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti meminta serta berharap kepada Tuhan. Dan kedua, Tuhan pasti menjawab apa yang kita minta dan yang kita doakan tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, jagalah iman kita sampai kepada akhir zaman. Ada kalanya saudara kita diperhadapkan pada tantangan, kesulitan, masalah yang mungkin membuat kita menyerah dalam doa-doa karena kita merasa doa kita tidak didengar, belum dijawab oleh Tuhan. Kita mau menjual rumah, belum dijawab-jawab. Kita berdoa untuk suatu pekerjaan tapi belum mendapatkan panggilan. Mungkin saudara berdoa untuk punya anak, tapi belum juga ada tanda-tanda. Menghadapi situasi semacam ini, jangan berhenti untuk berdoa. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa tanpa jemu.
berdoa tanpa bosan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa tahun kita sudah berdoa untuk sesuatu yang kita sedang gumuli? Apakah sudah beberapa bulan atau sudah beberapa tahun? Mari jangan menyerah dalam berdoa. Tetap tekun dan setia, naikkan permohonan kita. Orang yang masih berdoa berarti masih punya iman, masih punya harapan, masih bergantung pada Tuhan, masih mengasihi Tuhan. Doa sangat erat hubungannya dengan iman. Doa tanpa iman akan sulit dilakukan. Iman tanpa doa juga adalah hal yang tidak mungkin. Orang yang beriman pasti berdoa, dan orang yang berdoa pasti beriman. Kalau sudah tidak berdoa, ada kemungkinan besar sudah tidak punya iman, atau imannya sudah sangat lemah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap tekun dalam doa-doa kita, karena ada jawaban dari Tuhan sesuai dengan waktunya. Dan setialah beriman kepadanya sampai Ia datang kembali di akhir zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk tetap setia dalam doa-doa kami. Tetap bertekun dalam berdoa. Tidak putus asa, tidak kecewa, tidak bosan, tidak jemu-jemu untuk menaikkan permohonan kami kepada-Mu. Tolong kami, kuatkan kami selalu untuk kami tetap percaya, setia mengandalkan Tuhan, yakin bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik, di mana kami akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan nyata. Jawaban doa dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, setiap pendengar renungan saat ini yang sedang mengalami pergumulan, yang sudah berdoa cukup lama tapi belum mengalami jawaban doa. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada terobosan yang ajaib, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dalam kedamaian dan kasih anugerah-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari saudara naikkan doa saudara secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.